Tangan kami sebenarnya 3 hal kemarin seperti yang sebelumnya. Yang pertama adalah kemarin kita sudah dengar kabar bahwa akan dikeluarkan rekomendasi, maka hari ini kita menjemput rekomendasi kasus-kasus pengaduan kami yang sebelumnya ada 20 orang lebih yang dikriminalisasi yang sudah selesai rekomendasinya. Dan hasil rekomendasi itu tadi sudah dijelaskan berisi tentang memang telah terjadi pelanggaran hukum terhadap tokoh-tokoh, ulama, aktivis, ya bahkan ormas Islam yang dikriminalisasi. Jadi tadi karena kekurangan bukan apa istilahnya, masalah administrasi saja. Harusnya ada 5 tanda tangan, tapi tadi baru 2 tanda tangan, ada 3 tanda tangan komisioner yang belum dapat, hingga mudah-mudahan minggu depan begitu selesai ditanda tangan semua. Pada intinya rekomendasi sudah selesai. Nah, nanti dari hasil rekomendasi ini yang akan kami bawa kepada jalur hukum, ya, dan juga kami bawa kepada jalur politik melalui melalui DPR dan juga bisa melalui internasional. Tapi kami intinya dengan rekomendasi ini kami minta sebenarnya supaya pemerintah sadar bahwa telah terjadi kriminalisasi dan kita harus selesaikan semuanya dengan secara damai sebenarnya. Kita maunya ada rekonsiliasi. Tapi kalau ternyata rekonsiliasi tidak terjadi, ya apa boleh buat. Nah, kita akan tempuh jalur hukum dan jalur politik. Dan yang kedua, kedatangan kemarin ini adalah sebenarnya sebagai pengaduan yang khususnya berkaitan dengan Perpu. Ya, Perpu ini kami anggap sudah sangat melanggar HAM banget. Ya, melanggar hak-hak berkumpul, hak berorganisasi, dan hak menyatakan pendapat. Ini juga sangat melanggar HAM baik Indonesia maupun HAM internasional. Nah, tadi juga dijelaskan oleh komisioner bahwa komisioner pun secara pribadi menolak, walaupun nanti mereka akan memberikan surat rekomendasi untuk juga menolak Perpu yang sangat bertentangan dengan HAM ini. Ya, jadi kita nanti mungkin pada beberapa yang akan datang kita juga akan minta rekomendasi penolakan Komnas HAM terhadap Perpu itu. Ya, jadi demikian. Dan ini juga bisa kita bawa menjadi ke lembaga-lembaga politik, seperti misalnya ke DPR untuk membatalkan ini nanti, atau juga ke MK. Ya, ini dari sisi hukum. Ya, jadi jalurnya kita tempuh adalah kalau untuk Perpu ini dari Komnas HAM, yang kedua dari DPR, yang ketiga dari MK. Nah, yang ketiga, kedatangan kami kemarin juga memberikan pengaduan baru. Ya, ada 5 orang yang tadi sudah kami adukan untuk dibuat pengaduan baru atau penyelidikan terhadap kasus-kasus mereka. Pertama adalah kasusnya Hermansyah, ya, yang kita tahu ini kami sangat menduga ini ada erat kaitannya bahwa Hermansyah ini adalah saksi ahli IT yang membela, yang meringankan kasus chatnya FH dan HRS yang rekayasa itu. Jadi kami menganggap ini bagian dari pelanggaran HAM karena membungkamkan saksi ini. Ini berbahaya ke depan. Jadi nanti orang akan takut untuk bersaksi nantinya, ya, untuk mengungkap kebenaran. Itu yang pertama. Jadi kita minta nanti tim investigasi khusus dan mereka Komnas HAM juga akan melakukan itu. Yang kedua, yang kita adukan juga adalah kasus Muhammad Hidayat yang di Bekasi. Mereka melaporkan, ya, head speech-nya putra Presiden Bapak Jokowi dari Kaisang Pangarep itu, ya, justru yang mengadu ini yang menjadi tersangka. Sementara kasus-kasus yang lain, kasus-kasus ulama aktivis itu yang diadukan yang menjadi tersangka, bahkan macam kasus HRS itu dia tidak terikat sama sekali, yang hanya disinggung-singgung langsung sudah tersangka. Itu juga sangat terjadi diskriminasi hukum. Dan juga kita minta untuk diinvestigasi, ya, untuk supaya diskriminasi ini harus dihentikan. Nah, yang ketiga, kedatangan kami juga untuk menyampaikan bahwa saudara tadi yang sudah ditangkap, yang sekarang Atmajaya, ya, Hardian, ya, dalam keadaan sakit, polio, ya, disabilitas, ya, ini ditangkap, langsung masuk penjara, dihukum. Padahal kesalahannya kita pikir, apalagi orang yang tanda petik ya cacat seperti ini masuk sudah 1 bulan dikurung, dan dia harusnya sudah boleh. Dia harusnya menghirup udara atau menghirup kena sinar matahari, tapi tidak dikasih. Ini juga bagian dari pelanggaran HAM. Nah, yang keempat adalah yang kita adukan juga tentang Ahok. Ya, diskriminasi Ahok sampai sekarang sudah menjadi terpidana ingkrah, kok tidak dimasukkan ke dalam LP, lembaga pemasyarakatan. Ini juga terjadi diskriminasi hukum. Jadi kita sangat menyayangkan, sangat memprihatinkan, mulai dari awal kasus Ahok ini sampai sekarang tetap masih kontroversi, masih jadi diskriminasi. Yang terakhir kami juga mengadukan adalah pengaduan tambahan, ada tokoh politik, ya, Haritanu, yang kami anggap ini kami hanya membela, hanya sebatas kemanusiaan saja. Kami adukan bahwa ini juga terjadi diskriminasi, perlakuan hanya dendam politik, ya, dendam
dendam politik karena kalahan Ahok, akhirnya dikriminalisasi juga. Kami menganggap ini karena dia banyak membantu ya, terutama kaitan dengan apa, ini tidak ada hubungan kaitan politik, tolong dicatat ya, tidak ada kaitan dengan dukungan politik, kita hanya membantu urusan kemanusiaan. Kita berbeda dengan urusan politik. Saya tidak setuju dengan urusan politiknya Haritanu, tapi urusan dia dizalimi, maka kami sebagai umat Islam juga berhak untuk membelanya, apalagi media-media ya, kita tahu dari beliau banyak juga menyiarkan aksi-aksi kita. Jadi itu saja. Mudah-mudahan tambahan juga Bu Niani juga kita mintakan untuk pendampingan, namanya pendampingan peradilan. Jadi Bu Niani sekarang sudah diadili, nanti kita minta Komnas HAM untuk melakukan pendampingan peradilan di Bandung insya Allah, dan Komnas HAM bersedia untuk itu. Pak,